Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Selasa tanggal 6 Februari 2024, yaitu hari trading ke-26. Kita ada 3 alertnya, Bapak Ibu, nanti kita akan bahas. Oke, kita langsung saja ya ke trading snapshot karena ini akan saya buat singkat saja, Bapak Ibu. Ini kita IHSG naik 0,98 dan bagaimana 0,68, Bapak Ibu. Bagaimana cara naiknya? Dia ada opening dulu, opening gap up ya, Bapak Ibu. Nanti kita akan cek di chartnya daily apakah dia ada gap atau tidak. Dia tidak sempat tutup. Lalu sepanjang hari dia positif. Sempat tertinggi di mendekati pre-closing, lalu di pre-closing ada sedikit aja tekanan. Nilai transaksinya di bawah 10 triliun. Ini saya lupa Bapak Ibu. Saya lupa masukkan bahwa net buy kita asingnya masuk ya 700 miliaran lebih lah Bapak Ibu. Ini di pasar regular 700 sekian miliar dan ini tidak jauh berbeda dengan net buy-nya 764 miliar. Lebih kecil sedikit saja di pasar regular. Nah, ini menarik dia Bapak Ibu. IHSG naik, IHSG turun, kompositnya asing tetap akumulasi. Strategi saya masih sama bahwa saya buy on weakness terus. Kalau dia masuk saya buy ya. Masuk dia buy, kalau saya kena stop loss saya akan switching. Di sini sektor pendorongnya finansial lagi-lagi Bapak Ibu bisa lihat di asing yang terbesar dibeli oleh asing sahamnya adalah BBRI, lalu BBCA dan Bank Mandiri itu yang signifikan. Yang lainnya tidak terlalu signifikan. Sementara di net sale hanya ada Gotoh yang signifikan net sale di atas 100 miliar yaitu minus 137. Asingnya 44% di all market, lokalnya 56%. Itu dia Bapak Ibu trading snapshotnya. Kita pindah langsung. Ini adalah alert robot hari ini ada Era, Citra, dan Bevin. Dia terkirim secara sekuensial. Bapak Ibu lihat di sini waktunya. Terkirim melalui Telegram bot. Jadi di Telegram bot ini backbone-nya ada machine learning, juga ada bot chat juga. Nanti kita akan sama-sama melakukan analisa menggunakan bot chatnya. Bapak Ibu, silakan akses robotnya ada di deskripsi video dan juga silakan join Telegram channelnya ada juga di deskripsi video. Websitenya www.udlquan.web.id, ada sosial media, Instagram dan Twitternya juga ada di deskripsi video. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe atau join ke Telegram channel YouTube ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Baik, saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 18 tahun di pasar saham Indonesia. Bapak Ibu, yang ini penting juga ya, tidak boleh request analisa saham apapun dengan cara apapun. Kemarin ada yang minta analisa BTPS, maaf ya tidak bisa, tapi saya kasih aja rekomendasi bahwa stop loss harus tetap dijaga. Karena saya kebetulan trading plan BTPS masih tetap berjalan, belum kena stop loss ya. Bapak Ibu, walaupun begitu, jangan percaya analisa saya 100%, jadikan saja sebagai second opinion. Bapak Ibu harus punya analisa sendiri. Jadi prinsipnya adalah jangan pernah percaya analisa siapapun 100%. Percayalah dengan analisa sendiri. Disclaimer-nya Tayor ya, trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Sisanya Bapak Ibu silakan dibaca disclaimer-nya. Intinya disclaimer-nya on. Baik, kita akan langsung pindah ke Telegram bot-nya untuk melakukan analisa biar lebih cepat. Oke, Bapak dan Ibu, kita sekarang sudah masuk ke dalam Telegram bot-nya menggunakan Telegram desktop. Bapak Ibu bisa juga akses bot ini melalui Telegram yang ada di handphone, di handset atau di web. Bapak Ibu, di sini ada dlquan_bot. Ada di deskripsi video, Bapak Ibu silakan akses saja. Oke, apa yang kita lakukan di after market close? Kita biasanya langsung cek dulu apa saja alertnya. Alertnya untuk penutupan tanggal 6 adalah Era, Citra, dan Bevin. Nanti kita akan pilih satu untuk dibahas detail. Sisanya akan kita analisa singkat. Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Intinya adalah seperti bagaimana kita belajar berenang ya. Jadi harus lakukan praktek, practice make perfect, itu prinsipnya. Oke, Bapak Ibu bagi pertama yang menggunakan robot ini bisa ketik help perintahnya. Di sini ada apa saja sih yang dimiliki oleh robot ini. Di sini ada dia perintahnya mulai dari VPA sampai screening itu kita lakukan. Ada hourly juga, ada weekly. Nah, yang kita lakukan untuk step by step pertama setelah kita cek alertnya, kita cek juga yang lainnya Bapak Ibu ya, karena biasanya rezeki kita tuh tidak hanya di big data. Big data ini salah satu saja. Yang biasa kita lakukan adalah kita cek rekom. Jadi nanti yang muncul
di alert robot, dia muncul di Recom, dia muncul di screening ledakan volume, dan screening lainnya itu yang top. Biasanya itu yang kita lanjutkan untuk membuat trading plan. Kita ketik perintahnya Recom, Bapak Ibu ketik saja di boardnya ada Recom. Ini adalah screening saham menggunakan data end of day, beda dengan big data analysis tadi ya. Ini ada ERA, ada SS, SMSM ya, Bapak Ibu. Di sini ERA bagus, ERA juga buy. Sebenarnya ERA ini alertnya tidak baru, dia sudah kemarin. Saya sudah asik saja ERA ini buy on weakness, terusan kerja saya. Jadi kita ceknya alertnya kapan saja. Ini ada ASA bullish, BMTR juga BSDE ya, ada BSDE bullish Sarami, BTPS nih Bapak Ibu bullish Sarami, ada yang kemarin tanya. Saya masih pegang dan saya beli besar pas dia di 1450 ya kalau nggak salah. Itu buy on weakness terakhir. Lalu silahkan dicek, ini ada bullish engulfing. Lalu kita lihat ada Excel, GGRM dan Unilever di Rocket Jet sinyal buy. PWS Unilever, Bapak Ibu, Unilever keluar, alertnya belum, tapi dia udah keluar duluan mungkin besok. Golden Cross ada Bevin, ada alert ERA GGRM. Jadi sepertinya ERA keluar di sini, ERA keluar di sana ya. Kita akan bahas ERA. ERA juga break upper downtrend. Lalu Antam hati-hati Inco. Jadi ini kayaknya nikel lagi jelek sentimennya karena isu oversupply. Oke, kita lihat sekarang SCR Vibum. Apakah ada saham-saham yang ledakan volume? Bevin ada ya. Nanti ini Bevin kita ini ada juga alert Bevinnya. Mungkin Bevin bagus juga, tapi kita bahas ERA lah ya Pak, Bapak Ibu ya. Nanti Bevin kita akan singkat karena saya juga sudah masuk ERA kemarin alertnya. Oke, kita lanjut dengan membahas komposit dulu. Kita mulai dengan Speedo. Nanti kalau ada yang ketinggalan kita akan lanjutkan saja ya. Speedo Composite. Nah, ini kita cek dulu dari Speedo Composite. Intinya dia akan mengukur bagaimana secara psikologis fear and greed-nya. Nah, saat ini IHSG-nya walaupun naik, kelihatannya berada di posisi netral ya. IHSG-nya end of day-nya 0,6 sudah benar. Artinya saat ini demand sama dengan supply lah gitu kalau bacanya. Oke, kita lihat dengan start C0. Ini adalah rotasi bintang. Ingat, catatannya dia bergerak relatif terhadap komposit di mana kompositnya bergerak positif. Belum ya? Oh ya udah. Ini agak ramai berarti. Oke, Bapak Ibu, ini kita nggak usah berbesar. Ini adalah komposit Bapak Ibu. Kita lihat di sini sektoral ya, cyclical melemah, final melemah, ekstrem melemah, relatif terhadap komposit. Yang meningkat cuma kesehatan nih Bapak Ibu, dalam senyap dia bergerak naik, basic juga melemah, energi melemah, infra juga, teknologi. Jadi kalau lihat kompositnya menguat, yang lainnya melemah, kesehatan ini bergerak agak lumayan ya Bapak Ibu. Begitu dia untuk rotasi bintang weekly. Sekarang kita langsung saja bahas dengan chart VPA weekly dulu, komposit untuk mengetahui bagaimana sih kondisi price dan volume, tapi weekly. Walaupun di weekly ini harus ada catatan bahwa dia masih masih hari Selasa, jadi volumenya akan rendah. Oke, ini adalah chart komposit untuk weekly. Di sini ada tulisan weekly. Dia sinyalnya adalah no demand upside unlikely soon. Kenapa? Volumenya masih hari Selasa, jadi no demand kata dia. Volumenya terlalu kecil. Tidak apa-apa, kita tunggu nanti hari Jumat. Volumenya tentu masih low. Spreadnya ini narrow Bapak Ibu dan close-nya upper set. Jadi dia seperti apa ini namanya? Inside bar ya, inside bar. Dia coba melawan ke atas. Kalau dia pun close di atas, harus divalidasi oleh volume. Itu masalahnya. Kalau kita dengan VPA ini, kita harus ada divalidasi oleh volume. Sementara ini sejak bulan bulan Februari, volumenya masih rendah ya Bapak Ibu. Oke, itu dia untuk weekly. Sekarang kita pindah ke VBP dulu. Kita selesaikan weekly-nya untuk composite VBP, composite. Bagaimana dengan VBP? Kita volume by price, kita mengecek supply and demand di composite. Nah, dia masih berada di sana saja ya. Ada coba tekanan ke bawah kemarin, mantul di demand, mudah-mudahan dia tidak close di bawahnya, artinya
ini kita bisa definisikan sebagai demand zone lah. Kalau dia close di atas, demand ini adalah demand kuat, strong demand. Jadi mudah-mudahan dia kuat ke atas. Yang saya lakukan kemarin adalah buy on weakness di sini. Kalau turun ke bawah saya lebih agresif, tapi kita lihat nanti lah ya. Mudah-mudahan dia ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high low, sudah bottoming. Mudah-mudahan nanti dia naik ke atas membentuk higher high atau all time high baru di tahun 2004 ini. Kita lanjut dengan VPA composite untuk daily. Oke, daily-nya, jadi kalau kita turunkan menjadi daily, ini lagi-lagi low, ini high. Yang kita tunggu adalah dia turun dulu ke bawah, membentuk high low. Kalau lihat ini, ya saya awalnya punya plan dia turun lebih dalam. Tapi bandarnya saat ini belum memberikan, dia masih tertahan di sini. Kalau dia turun ke bawah, maka beberapa order saya akan lebih agresif. Kalaupun dia turun ke bawah, yang target saya ini adalah gap. Gap ini kalau saya hitung-hitung ini gapnya belum tutup. Mudah-mudahan tutup lah gitu. Kalau Bapak Ibu mau pakai Fibo retracement, hitung saja dia turunnya kemana berdasarkan Fibo. Zona-zona itu kita bisa agresif untuk buy on weakness. Tapi kemarin mulai di sini saya tetap buy on weakness. Tinggal money manajemen aja diukur. Tergantung sahamnya. Lalu kita lihat VBP Composite. Salah satunya saya buy on weakness di saham ERA, buy on weakness di saham BTPS gitu ya. Oke, ini adalah VBP untuk daily, sama untuk mendetailkan tadi. Ini adalah demand zone, demand yang sangat strong ya. Ini demand, ini adalah strong. Kelihatan ya? Jadi kita berdasarkan data ini. Ya, di sini adalah strong demand. Jadi kalau dia masuk ke sini, inilah jadi acuan saya akan agresif. Tetapi di sini saya lihat juga ada demand masih tetap dibahas. Kalau dia masuk kemarin sini saya banyak beli nih ya. Di relatif terhadap di atasnya. Sekarang dia sudah naik. Artinya saya masih punya cash. Tidak apa-apalah. Kalaupun dia kayak era naik langsung dia membelikan profit, ya dinikmati aja. Karena sudah asik buy on weakness terus, salah satunya di era. Oke, itu dia Bapak Ibu untuk composite. Kita akan lanjut. Pertama-tama kita cek dulu PVM, Portfolio Volatility Map. Kita akan mengecek saham-saham yang alertnya hari ini apa saja, bagaimana volatilitasnya, mulai dari era, Bevin ya, CTRA, lalu Bevin, mudah-mudahan tidak terbalik. Nah, ini ada 3 hari ini, kita cek dengan volatilitas mereka. Saya terlanjur punya era, apakah perlu memberi saham yang lain Bevin? Sepertinya nanti kita lihat. Sekarang ini kalau lihat era paling volatil, Citra, Bevin, Citra ini sudah naik terus nih Bapak Ibu, dan outperform dibandingkan composite. Sementara era dari kemarin dia bottoming, dia sideways, saya dapat harga murah, lumayan ya. Oke, kita lihat sekarang PCM. Nah, ini korelasinya. Ya, korelasi saham yang alert, menurut tidak salah. Memang era, Citra, dan Bevin. Bevin bagus juga kalau nggak salah. Tergantung korelasi lah. Kalau masih eranya masih tidak berkorelasi dengan Bevin, maka saya akan coba. Oh, ternyata tinggi korelasinya. Saya sendiri tidak akan masuk. Bukan berarti Bevinnya tidak bagus, tapi karena saya sudah masuk buy on weakness dengan era, maka saya tidak akan masuk dengan Bevin. Tapi kalau Bapak Ibu sudah punya Citra, mau masuk Bevin, ini boleh pula. Kalau era dengan Citra, so-so. Saya tidak terlalu suka Citra, mungkin saya lebih suka BSD atau Pawon ya. Karena saya senang-senang jalan-jalan ke BSD, lihat-lihat rumah-rumahnya di sana. Kalau nggak sanggup beli rumah di sana, ya beli sahamnya lah. Oke, itu ya Bapak Ibu, korelasi antara mereka. Jadi kalau seperti sudah punya era, sepertinya tidak bisa saya masuk ke Bevin. Kalaupun masuk, paling biasanya masuk 10 juta, paling-paling saya masuk 2-3 juta saja untuk meramaikan ini. Kalau bagus, kawan saya bagus. Kalau enggak, ya enggak masuk. Oke, itu dia. Kita akan lanjut dengan pembahasan saham era. Jadi Bapak Ibu, saya berusaha fair ya, walaupun saya katakan alert era ini sudah dari kemarin, saya sudah masuk buy on weakness, dia turun, saya masih beli sesuai dengan plan saya. Sekarang sepertinya break upper downsian deh. Kita cek. Pertama Bapak Ibu cek alert era. Hari apa ya dia? Ya, tanggal 2 ya. Tanggal 2 dia ada alert. Jadi mulai tanggal 2 ini seperti Pegas, saya ajar kanan lalu dia turun, saya buy terus ya. Bekas juga saya mulai buy on weakness ya di sini. Jadi tanggal 2 saya beli,
Nah, di fresh, jadi dia turun sedikit, saya beli. Nah, sekarang dia muncul lagi alert, artinya sudah kedua. Mudah-mudahan naiknya kencang ya Bapak Ibu. Kalau sudah breakout rencana, kita cek lagi. Itu dia, kita cek dengan berikutnya, kita cek Speedo Era. Speedo Era kita cek. Ya, Era. Kalau dari speedometer, nggak usah kita berbesar, karena kecil saya speedometer ini, Era ini berada di zona grid. Kalau zona grid ini artinya demand lebih besar daripada supply. Jadi kenaikannya juga agak normal. Kalau dia sangat ekstrim, itu berbahaya, memancing supply untuk masuk, tanggalnya sudah benar ya. Oke, dia itu untuk speedometer dari Era. Sekarang kita cek dengan Star Era. Rotasi bintang untuk Era. Oke, Era ini Bapak Ibu bisa lihat dia saat ini Era untuk rotasi bintang relatif terhadap composite, datanya adalah daily. Era bergerak berotasi di zona grid. Tampaknya memang sejak tanggal 2 kemarin dia mulai menguat ya. Menguat, sekarang berada di sini. Sementara sektor cyclical malah melemah. Ini mudah-mudahan dia menguat jauh lebih kuat. Nah, ini daily-nya ya, relatif saat composite-nya menguat, dia jauh lebih menguat lagi. Oke, outperform artinya sekarang kita lihat weekly-nya, Star Era. Weekly-nya bagaimana? Mudah-mudahan bagus. Soalnya kemarin saya udah terlanjur masuk buy on weakness. Oh iya, ini salah satu yang membuat saya berani masuk. Untuk weekly, Era dia bergerak dari panic menuju hope. Jadi sebenarnya Era ini masuknya sudah sejak alert bulan Januari kemarin ini sudah masuk. Atau Desember, dia bergerak sekarang sudah di hope. Mudah-mudahan bergerak terus beberapa bulan lagi sempat bisa naik ya menuju grid. Nanti kalau udah crossing sini, itu kita mulai berhati-hati kalau bermainnya adalah di weekly rotasi bintang. Itu dia, sekarang kita lihat Star S sektor nomor 2. Ini ya ada tulisan 2 Bapak Ibu, Star S2. Kita lihat bagaimana kalau pusat rotasi eranya diganti menggunakan data daily menjadi cyclical. Ya hampir sama ya, dia kembali lagi masuk ke zona grid. Mudah-mudahan ini menguat terus. Tetap di zona grid tapi dia powernya menguat. Mudah-mudahan menguat di sana. Oke, sektor-sektor lainnya bagaimana? MCN ini tampak menyusul, MAPI malah sudah masuk FIR ya. Beda sendiri Era. Oke, itu Bapak Ibu untuk saham Era. Sekarang kita akan mulai dengan VPA Era. Kita cek monthly-nya dulu. Era. VPM Era. Jadi saya mau cek monthly-nya. Kenapa saya butuh melihat perilakunya. Oke, perilakunya seperti ini. Dia di sinilah pattern-nya berubah ya Bapak Ibu. Ini sideways dari 2016, 2017, 2018 baru melesat. High, turun lagi bawah, naik lagi atas, turun lagi bawah. Kalau ini rebound, ya target jual di segini cukup lah dulu ya Bapak Ibu. Sampai 750 ini paling tinggi kita bisa jual 50%. Oke, itu kalau paling tinggi ya. Nanti sisanya lihat profit run. Kita lihat dengan VPA weekly era. Kita tahu patternnya itu naik turun swing dia. Polanya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat weekly-nya. Weekly-nya authorized bullish sign, kita masih ada kesempatan. Sekarang baru hari Selasa, volumenya ledakan volume ya di sini tampaknya seperti ledakan volume, tapi di weekly. Ini kalau ditambah sampai hari Rabu, Kamis, Jumat dia bisa naiknya lebih tinggi. Berarti bagus. Secara pattern bagaimana? Juga bagus Bapak Ibu. Sudah tampak double bottom. Ini adalah selling climax, auto reaction, secondary test ya. Ini SC, ini auto reaction, ini selling climax. Lalu dia naik ke atas. Ini sudah bagus ya Bapak Ibu. Weekly-nya sudah patternnya mainnya di weekly. Jual target jual ya tadilah di sini. Kalau nggak mulai ini juga boleh ya 700 sampai 750 paling tinggi Bapak Ibu. Untuk weekly targetnya di sini. Ini sejak dia disebut dengan sell middle candle, setelah dia keluar belum dites kan? Mungkin sekarang akan dites. Sinyalnya bagus Bapak Ibu, dan ini volumenya dasar rata-rata padahal masih hari Selasa, spreadnya dasar rata upper side. Jadi kemarin ada alert dia sempat turun dulu, nah sempat buy dia naik lagi ke atas. Targetnya sampai 700-an ya Bapak Ibu. Kita lihat, maksudnya gini, 700, kalau kena 700 jual 50%. Sisanya lihat profit run. Kita lihat sekarang VPA Era.
Jadi kemarin tuh saya melakukan analisa sempat juga yang dianalisa ESA, tapi saya buka chartnya ERA. Baik, sekarang ini selling climax, auto-range secondary test, dia bottoming lagi, ini the best time for buying, sempat second chance to buy. Sekarang dia crash ke atas, ini sudah masuk fase E. Fase E ya. Ini adalah, ya ini the best time for buying, lihat volumenya beda sendiri. Ya, the best time for buying, ini second chance to buy. Sekarang dia naik. Ini adalah yang dia akan melanjutkan, ada di sini ada low, high. Kita nggak tahu dia masih high, nanti dia turun lagi menjadi ini ya, misalnya high, ini high low, baru dia membentuk higher high. Dia patternnya di fase E, dia begitu, uptrend ya. Nah, tentu buy pertama di sini, low, high, low, higher high. Nah, di sini yang harus diidentifikasi untuk entry ketika ini adalah marking down, ini ada akumulasi, ini ada marking up. Kalau beli nanti alert ke atas sudah telat. Berarti belinya itu sekitar November sampai Desember harusnya. Oke. Kita sekarang lihat ke Evol. Evol Era. Evol Era ini salah satu gunanya untuk mencari power box. Guna power box adalah mencari stop loss. Oke, Bapak Ibu yang sudah punya, stop lossnya sudah bisa dinaikkan ya. Sebelumnya kalau di sini menjadi di sini ya, Bapak Ibu nanti ya, karena ini power box. Lihat, kotaknya besar, volumenya besar, dia break, membentuk break. Berarti stop lossnya kita cari swing terdekat, di sini dia 2 tick di bawahnya. Oke, itu lalu kita lihat VBP weekly era. Di manakah zona supply-nya? Kalau ya ada supply terdekat di sekitar 500, berarti orang banyak yang nyangkut di 500-an nih Bapak Ibu. Ini karena ada sell mother candle juga. Jadi sini lihatlah kalau dia ternyata turun lagi, stop lossnya dinaikkan saja. Tapi saya sih mudah-mudahan bisa jebol lah ya, karena ya nggak tahu, kalau berharap sih boleh aja. Karena ini sell mother candle, stop lossnya itu mulai di sini, supply zone. Ini supply. Kalau udah jebol, baru target kita adalah yang ini. Oke, ini supply, jadi warning Bapak Ibu, lihat mudah-mudahan jebol untuk naik ke atas. Bisa jadi dia kena, dia shadow ke bawah, dia turun lagi. Untuk membentuk apa? Di weekly-nya ini adalah shoulder, ini adalah head. Nah, dia membentuk shoulder satu kali lagi untuk main di weekly ya, main di weekly ya, weekly-nya nanti naik ke atas atau membentuk new high lagi malah. Jadi antisipasi kalau dia membentuk bahu ya, inverted head and shoulder istilahnya. VBP era kita lihat dengan daily-nya lebih jelas di manakah zona demand-nya. Oke, jadi di atas ini memang kelihatan supply. Ini adalah supply. Nah, ini ada demand nih Bapak Ibu ya. Ini adalah stop loss kita. Di sini adalah stop loss sekarang. Kemarin kan di sini, sekarang udah bisa di sini. Dikit-dikit aja. Dia kalau masuk, ini posisi buy nih Bapak Ibu ya. Posisi buy-nya ke bawah karena low, high, kita tunggu dia turun membentuk high low untuk membentuk higher high. Nanti sini ada supply. Oke, tahu zona buy-nya adalah ini. Ini adalah demand. Ya, jadi kalau dia turun, saya sendiri buy di sini nanti. Oke, kita lihat wave weekly. Kita cek wave weekly-nya. Wave. Karena wave ini harus lihat juga weekly-nya ya. Kalau saya pengen nunjukkan aja ke Bapak Ibu bahwa kalaupun saya tidak lakukan, Bapak Ibu lakukan sendiri. Oke, wave up wave, down wave-nya. Ini ciri-ciri terjadi perubahan tren karena lihat. Merah, hijau, merah ini tidak lebih tinggi, baru hijau yang besar melanjutkan membentuk new high. Dengan dia tidak membentuk new low, maka itu ciri-ciri valid dia terjadi perubahan wave. Karena wave-nya lah, bukan Pak ini bisa berubah day to day, bisa saja. Nah, baru kita cek dengan daily. Wave era. Jadi weekly-nya dulu dicek karena lebih valid dia weekly. Oke, sekarang kita lihat ya. Di sini juga terjadi perubahan ya Bapak Ibu, bahwa dengan low ini tidak membentuk new low, maka akan terjadi kontinuitas ya, hijaunya lebih tinggi. Kita lanjut dengan DOM era. Mudah-mudahan sudah benar ya chart DOM ini. Dominasi. Kita lihat tanggalnya sudah benar ya, kemarin tempat belum benar.
Dominant ratio asingnya 9,7, lokalnya 90%, 90%. Berarti ini kalau kita hari ini lokalnya sangat dominan, asingnya tidak terlalu. Baik itu dia 5 hari 11%, 20 hari 6,3%, di 50 hari 7,7%, lokalnya 92, artinya kelihatannya dari dominasi rasio ini asingnya tidak terlalu dominan di era ya, ini lokal nih berarti. Oke, itu untuk tanggal 6, sudah benar. Kita lihat dengan foreign flow chart-nya, yaitu era. PIF era, perintahnya Bapak Ibu, kita lihat bagaimana. Oh, besar ya, era. Oke, di sini era, kita lihat Bapak Ibu, eranya ini terjadi ketidak ada korelasinya ya di sini ya. Lalu di mulai November baru ada asing yang akumulasi, sahamnya naik. Sebelumnya asing yang akumulasi, sahamnya terus turun. Baru sekarang berbeda ya. Kita perbesar, kita lihat ini. Dalam 5 hari, hari ini 8,9 miliar, dan 15 hari 16,91 miliar. Lalu 60 hari terus sampai 100 hari 6,9, hampir 70 miliar. Kita lihat Bapak Ibu naik terus ya. Ini kalau terakhir ini asingnya 2 hari. Ini kemarin hari apa nih? Hari Jumat. Ya, hari Jumat memang asing besar. Jadi kalau asing besar sahamnya naik ya. Asing besar akumulasi sahamnya naik. Sekarang dia break apa ini ya. Low, high, high low, nih low, high low, high. Sebenarnya sudah terbentuk patternnya di sini. Besok kalau turun ke 448 kita bisa buy sedikit, turun ke 434 kita buy, turun ke sini kita buy, di sini buy, stop loss berada di 404. Jadi stop lossnya ini untuk era adalah 404 kurang 2 berarti 400 ya. Iya, stop lossnya di 400. Di S3-nya nih stop lossnya Bapak Ibu, karena ini kalau mau di bawah sedikit bisa lah tetap di sini. Tapi kalau kita lihat dia low-nya ini 404 kurang 2 tick berarti stop loss ada di 400. Punya saya stop loss mungkin di situ ya. Oke, kita lihat dengan tren era. Era under value, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, dia EPS grow-nya minus, Q3 2023, Q4-nya belum ada. Dia tetap under value, fair value-nya 577, 21%, lumayan lah ya Bapak Ibu, 21% profit. Saat ini golden cross dia sudah masuk, dia naik ke atas, terus naik ke atas, ini harus break dulu karena supply-nya di atas LH ini banyak ya. Ini resistance sekaligus di 500-an, ini tadi kita lihat banyak supply. Kita cek dengan PWS era, Bapak Ibu cek juga weekly-nya untuk trend weekly maupun PWS weekly. Oke, ini PWS-nya dia tertahan sedikit, di sini di atasnya udah kena. Ya ini ada support, dia tertahan sedikit support, ini harus break. Kabar baiknya adalah kita sudah punya ini. Rudang-rudang atau flower atau support kuat. Jadi kalau dia turun ke bawah kita lebih yakin untuk buy, stop loss-nya juga sudah dekat berarti. Oke, yang penting juga di sini kita lihat bahwa dia volumenya sangat besar, spread-nya wide, close-nya tinggi. Nah, ini accumulation dan dia akumulasinya strong. Buying pressure-nya juga tinggi ya, 16 berbanding 5. Dia harus break dulu Bapak Ibu. Di sini banyak daerah itu di break dulu naik ke atas. Oke, kita akan lanjutkan dengan beberapa alert saham yang tersisa. Tapi Bapak Ibu silakan nanti jangan lupa untuk lakukan analisa lebih detail juga kalau tertarik. Pertama Citra. Alert, kita cek dulu alert Citra. Ini saya tidak akan sedetail, salah. Alert CTRA. Tidak akan sedetail era. Citra ini 08, 05, ya ini dia jarang-jarang ya alert Citra, tapi belum di 1 bulan. Saya tidak tahu ini fresh atau tidak. Mungkin anggaplah fresh. Kita lihat dengan Speedo. Apa fungsinya? Fresh atau tidak fresh? Kalau dia dalam 2 minggu bisa sampai 5 kali alert, itu 5 kali atau 4 kali berarti dia sudah naik tinggi ya. Kita lihat dengan Speedo CTRA. Karena BSD tadi bergerak juga. Ini ada informasi apa? Bapak Ibu kalau ada informasi tentang properti silahkan di komen aja. Citra, Speedo Citra, speedometer yaitu fear and greed. Kita lihat antara fear dan greed-nya dia berada di netral. Artinya saat ini dipotret demand-nya sama dengan supply untuk
saham Citra end of day-nya sudah benar. Itu yang bisa kita lihat dari ini. Kalau besok demand-nya masuk, maka dia akan pindah ke grid, tapi kalau supply masuk, dia akan masuk ke netral. Ke Fear. Lalu kita lihat Star CTRA, rotasi bintang daily untuk Citra, penutupan 6 Februari. Berada di mana dia? Oke. Ya, kita perbesar saja. Propertinya sendiri malah sudah masuk ke Fear. Tapi Citra ini kemarin 1, 2, 3, 4 kali di 4 hari dia terjadi powernya melemah ya Bapak Ibu, supply-nya menguat, fear-nya masuk. Tetapi ada perlawanan saat ini, dia berbalik sedikit. Jadi dia sempat ke sana baru balik lagi ya Bapak Ibu. Oke. Silakan cek weekly-nya. Kita di sini lanjut ke VBA. Bapak Ibu bisa lanjutkan tadi step by step-nya persis seperti era ya. Weekly-nya kita cek, bila perlu VBA-nya monthly kita cek. Oke. Nah, ini sudah tinggi berarti bottoming-nya terjadi di sini. Ini ada spring ya Bapak Ibu. Ini akumulasi the best time for buying. Ini adalah the best time for buying. Ini adalah second chance to buy. Nah, sekarang udah naik, dia udah fase E ini Bapak Ibu. Dia ceritanya adalah main di weekly, naik terus, dia ada effort to rise bullish sign, high volume up bar. Dia high volume, dia valid ya, candlenya valid, high volume. Dia coba tekan ke bawah. Mudah-mudahan tidak. Kalau begini, stop loss-nya sudah harus dinaikkan ke 1190. Karena kalau dia close membentuk new low, selesai ya Bapak Ibu, dia mau bentuk pattern baru lagi di daily. Mungkin harus dicek di weekly-nya. Sekarang kita lihat Bevin. Alert Bevin. Benar kan? Alertnya Bevin kan? Ya, Bevin. Alert Bevin. Kita cek dulu alert Bevin. Bevin ini tanggal 22, oke, dia lanjutin yang di sini ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan benar. Oke, yang freshnya adalah 22 Januari. Kita mulai dengan Speedo Bevin. Speedo Bevin. Bagaimana speedometernya? Apakah dia berada di grid? Ya, di grid. Bevin ini berada di grid. Fear and Grid speedometernya berada di zona grid. Artinya Bevin ini demand lebih besar daripada supply. Kalau demand lebih besar daripada supply, harganya naik, mudah-mudahan bentuk pattern baru, dan lebih bagus dari naiknya pelan-pelan berada di grid terus. Kalau dia sampai ke extreme grid tiba-tiba, itu berbahaya karena memancing supply untuk masuk. Ya, silakan ditonton tutorialnya Bapak Ibu tentang speedometer. Jadi paham ya. Ini hanya memotret untuk end of day tanggal 6 ya, tanggal 6. Jadi datanya data end of day. Kalau yang midday, Bapak Ibu bisa gunakan setelah jam 1 atau 2. Ya, ada 2 kali nih dipotret. Oke, kita lihat dengan Star Bevin. Ini rotasi bintang, ini relatif terhadap composite. Kalau ini kan dia tidak ada pembanding. Nah, ini pusat rotasi. Dia terhadap composite ada panic, hope, greed, dan fear. Bapak Ibu, sekarang dia melesat menguat ke zona. Jadi lebih bagus sebenarnya dari Citra ini. Sementara finance-nya terus melemah. Ya, walaupun BBCA diakumulasi, Bank Mandiri diakumulasi, tapi terhadap relatif terhadap komposit, finance-nya melemah nih. Ini luar biasa berbeda ya. Biasanya finance menguat, komposit juga menguat. Oke, secara relatif seperti itu. Sekarang kita lihat VPA Bevin. Bapak Ibu bisa cek weekly-nya ya. Ini, oh iya, dia bottoming-nya luar biasa ini. Ya harus lihat weekly ya Bapak Ibu, lihat nih, dia adalah marking down, tiba-tiba dicucuk, cek. Yang pasang stop loss kena stop loss hunter. Kalau di sana ada support, ini mungkin stop loss hunter ya. Tapi ini semacam spring, lihat. Ya, dia tekan ke bawah lalu demand-nya masuk, dia tes lagi sekali lagi baru naik, nggak pernah turun ya Bapak Ibu. Dia tidak berhasil, Bevin ini tidak berhasil close di upper downtrend 1265, dia close-nya di 1260. Day move indicate strength. Stop loss-nya di mana ini? Stop loss mungkin ya bisa dinaikkan lah. Kemana? Oh, dia tidak berhasil close ya, tetap di sini saja, nggak apa-apa.
Karena kita punya lower downtrend, dia punya sejarah tidak close ya di bawah, jarang dia close di bawah. Ya, belum. Oke, harus cek weekly-nya ya Bapak Ibu. Silakan lanjutkan analisa untuk Bevin. Kemungkinan dia sudah masuk ke fase berikutnya kalau di daily. Mungkin mainnya di weekly ya untuk fase akumulasinya. Silakan dicek sendiri. Sekian saja untuk after market close. Mohon maaf saya lebih cepat. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu di analisa saham berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.